Saya ingin membahas kembali tentang koneksi twin flame yang sangat indah ini. Saya mengakui koneksi twin flame sangat berat dan menyiksa, apalagi tidak adanya komunikasi atau jarak yang jauh. Yang paling berat jika salah satu atau keduanya sudah berpasangan. Tetapi beratnya, koneksi twin flame benar-benar memaksa diri kembali kepada kesejatian diri. Sang pasangan jiwalah yang menjadi alat penggerak. Pasangan jiwa seperti mata pisau yang membentuk diri atau seperti guru besar yang membuka semua tabir kebodohan yang selama ini kita miliki. Anehnya diri yang belum tersadar akan merasa dirinya sendirilah yang berhasil berubah, padahal pasangan jiwalah yang men-triggernya untuk berubah. Twin flame yang sebenarnya kemungkinan besar akan memantulkan diri yang terdalam. Diri terdalam adalah semua hal yang kamu sembunyikan, termasuk luka batin, trauma, rasa benci, kesombongan dan lain-lain yang ada dalam lubuk hatimu sejak lama. Itulah mengapa koneksi twin flame menyebabkan gejolak emosi yang intens, karena memaksamu menghadapi semua yang kamu sembunyikan itu, dan pada akhirnya mendorongmu menuju pertumbuhan pribadi yang mendalam dan cinta diri dengan merefleksikan kekurangan dan kekuatan yang kamu miliki. Semakin kamu mengenali dirimu sendiri, akan tercipta hubungan mendalam pada tingkat jiwa yang terasa familiar dan tak terbantahkan. Kamu akan merasa pasangan jiwamu adalah dirimu sendiri yang melalui berbagai macam perjalanan hidup sampai terbentuk luka dan trauma pada dirinya. Beberapa orang atau hampir semua yang mengalami hubungan twin flame akan menangis saat kesadaran ini datang, seperti menyaksikan drama kehidupan di mana kamu tercipta berdua, lalu ditempatkan di daerah berbeda dan harus menjalani perjalanan yang panjang sampai akhirnya kamu sadar tentang dirinya. Pada intinya, pasangan jiwa akan bertindak sebagai katalis bagi evolusi spiritualmu. Catatan, katalis adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Beberapa poin di bawah ini bisa menjadi tanda kamu telah bertemu dengan pasangan jiwamu dan berada dalam koneksi atau perjalanan twin flame. 1. Koneksi yang intens. Kamu akan merasakan hubungan langsung dan mendalam. Rasanya seperti telah mengenal si pasangan jiwa selamanya. Rasa pengakuan itu berada pada tingkat jiwa. Kadang-kadang kamu berpikir seandainya fisiknya berbeda, kamu tetap bisa mengenalinya. 2. Cerminan diri sendiri. Pasangan twin flame atau pasangan jiwa akan mencerminkan kembali perilaku, pikiran dan emosi yang kamu miliki. Dia juga menyoroti area yang perlu kamu tingkatkan. 3. Pergolakan emosional. Saling mencerminkan satu sama lain dapat menimbulkan emosi yang kuat, baik positif maupun negatif, karena kamu sedang menghadapi bayangan diri sendiri yang tidak kamu sukai sampai yang kamu sukai. Jika kamu tidak suka karena sang pasangan jiwa masih berperilaku berdasarkan luka batin yang dimilikinya, sebenarnya kamu tidak suka dengan dirimu sendiri yang berperilaku berdasarkan luka batin yang kamu miliki. Kalau menurutmu pasangan jiwamu masih memiliki trauma, sebenarnya trauma yang kamu lihat padanya adalah pantulan trauma yang kamu miliki. 4. Mengalami pertumbuhan rohani. Tujuan utama dari hubungan twin flame adalah untuk mempercepat pertumbuhan pribadi dan evolusi spiritual. Ini yang paling cepat terjadi karena beratnya cobaan yang harus dihadapi, terutama tarikan-tarikan intens yang sangat menyiksa. Mau tidak mau jiwa akan mencari berbagai cara agar tetap waras, dan pada akhirnya kesadaran tentang adanya diri di dalam, yaitu jiwa yang terhubung dengan Tuhan, akan semakin berkembang. 5. Dorongan dan tarikan yang dinamis. Kamu akan mengalami fase menarik dan fase mendorong yang disebut pelari dan pengejar. Kamu akan berperan sebagai pelari yang tertrigger oleh banyaknya luka batin sehingga tidak ingin menerima pasangan jiwamu. Di lain waktu kamu akan berperan sebagai pengejar yang merasa ingin menempel pada pasangan jiwa seakan pasangan jiwamu bisa membuatmu utuh. Terciptalah konflik karena masih banyak sekali luka batin, trauma, inner child yang belum diselesaikan. Maknanya adalah,
Sebenarnya pasangan twin flame saling merindukan versi terbaik. 6. Cinta tanpa syarat. Terlepas dari tantangan yang ada dan sulitnya penyatuan, akan tumbuh rasa cinta dan penerimaan yang mendalam, bahkan ketika kamu dan pasangan jiwa belum satu tujuan. Cinta tanpa syarat ini terasa saat kamu menyadari dia adalah kamu dalam tubuh yang berbeda. Apalagi saat kamu mengetahui perjalanan hidup yang telah ditempuhnya, kamu akan menangis saat membayangkan perjalanan hidup yang harus kalian berdua hadapi sampai sejauh ini. Beberapa poin penting untuk diingat mengenai hubungan twin flame. 1. Tidak selalu romantis. Meskipun hubungan twin flame bisa menjadi romantis, namun tidak selalu demikian, karena fokus utamanya adalah pada pertumbuhan jiwa, bukan pada hubungan konvensional. 2. Tidak ada jaminan untuk tetap bersama. Karena sifat hubungan yang intens, koneksi twin flame mungkin tidak berkelanjutan dalam pengertian tradisional, dan perpisahan bisa saja menjadi bagian dari perjalanan. Seperti halnya air akan memadamkan api atau api akan memanaskan air sampai menguap habis. Pasangan twin flame yang belum bisa menyeimbangkan diri tentu berbahaya bagi masing-masing. 3. Refleksi diri adalah kuncinya. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari hubungan twin flame, lakukan refleksi diri secara aktif, dan berusahalah untuk menyembuhkan luka batin yang kamu miliki. Jangan fokus pada luka batin atau sikap pasangan jiwa, tetapi selalu fokus pada diri sendiri, karena saat kamu sembuh pasangan jiwamu juga akan sembuh. Apa saja yang akan dilakukan kembar jiwa yang sejati kepadamu? 1. Kembar jiwa atau pasangan jiwa akan mengajarimu mencintai dirimu sendiri, kemudian mencintai orang lain dengan cara yang sama. 2. Pasangan jiwa akan menunjukkan selama ini kamu mencintai dengan cara yang mengontrol dan manipulatif, kemudian akan mengajarimu cara melepaskan hal itu. 3. Kamu akan merasa tidak layak, tidak berharga dan tidak pantas lalu menyalahkan pasangan jiwa. Kemudian kamu tersadar bahwa perasaan itu sudah lama ada bahkan sebelum bertemu dengannya. 4. Akan memunculkan sisi terburuk dan terbaik dalam dirimu, sehingga kamu bisa menjadi seorang healer terbaik untuk dirimu sendiri. 5. Jika kamu kurang menghargai diri sendiri, pasangan jiwa akan mengajarimu cara menghargai diri sendiri. 6. Jika kamu terlalu egois, pasangan jiwa akan merendahkanmu. 7. Menunjukkan kepadamu bagaimana menghargai orang-orang tertentu dalam hidupmu, dan juga menunjukkan kepadamu bagaimana cara memutuskan hubungan dengan orang-orang toksik. 8. Mengeluarkan semua trigger yang kamu miliki agar kamu bisa menyembuhkannya, dan juga mengeluarkan bagian indah yang kamu miliki yang selama ini tidak kamu sadari dan tidak kamu hargai. 9. Pasangan jiwamu menunjukkan potensimu, hal apa saja yang harus kamu pelajari dan hal apa saja yang harus kamu lupakan. Catatan, jika kamu tidak yakin apakah kamu telah bertemu twin flame atau karmik, kamu akan mengetahuinya ketika kamu sudah mengenali dirimu sendiri. Kedua hubungan ini memiliki banyak kesamaan dan akan membingungkan jika kamu tidak tahu apa itu cinta. Penting untuk mengetahui apa itu cinta dan apa itu kesenangan, agar kamu mengetahui bahwa pasangan twin flame sangat mencintai satu sama lain. Saat kamu tidak tahu bagaimana mencintai dan menerima cinta, hal itu pasti akan selalu membingungkan. Itu sebabnya sangat penting untuk menggunakan koneksi twin flame untuk mempelajari diri sendiri. Karena ketika penyembuhan terjadi, kebebasan dimulai dan akan ada kejelasan setelah kamu sembuh.